Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah adik-adik, kita langsung bahas nih ya soal magnet. Soal magnet, gampang bingit kalau adik-adik sudah tahu caranya ya. Ya beneran. Silahkan dibuktikan. Nanti kalau adik-adik sudah tahu mau soalnya seperti apapun, adik-adik akan bisa mengerjakan insya Allah ya. Nah, langsung saja adik-adik kita bahas soal nomor 13 ini tentang kutub-kutub magnet ya. Afnan membuat beberapa buah magnet. Salah satu magnet dibuat dengan cara menggosok searah pada batang besi api ini seperti ini nih ya. Nah, ini digosok dengan kutub utara ya. Nah, gimana caranya nanti menentukan A atau B-nya yang kutub utara atau selatan ya? Afan juga membuat magnet dengan berbagai cara pada batang besi PQ, RT, VW, dan XY. Setelah diinteraksikan, Q menarik W dan R, sedangkan V tarik menarik dengan X. Nah, kita langsung gambar saja ya. Berarti Q menarik W dan R ya. Kita gambar misalkan di sini adalah besi Q ya. Nah, besi Q dan pasangannya P kan, Q dan P ya. Di sini Q berarti P. Nah, Q itu menarik W dan R. Menarik W. Ya, W itu pasangannya V berarti di sini. Kemudian R juga bisa ditarik nih, kita kasih atasnya aja ya. R itu pasangannya T. Nah, Q menarik R dan W ya. Sedangkan V tarik menarik dengan X. Di sini ya, di belakang sini ya. V itu tarik menarik dengan X. X itu pasangannya Y begini. Nah, jika Y didekatkan dengan B akan saling tolak menolak. Nah, kuncinya ada di sini ada adik. Saling Y didekatkan dengan B akan saling tolak menolak. Karena kita nggak tahu nih ini kutub Q dan W, Q dan R ini kutub apa? Bisa aja utara selatan atau selatan utara kan, tarik menarik kan, nggak tahu kita. Nah, kita tentukan dulu ya satu kutubnya apa, nanti akan ketahuan semua. Nah, di sini cluenya adalah Y didekatkan dengan B akan saling tolak menolak. Nah, B ini berarti kutub apa? Ini kan bisa dicari nih ya. Nah, kita perhatikan adik-adik fokus konsentrasi ya. Nah, di sini ada adik U ini ya berarti yang dipakai untuk menggosok ya. Dia digosok seperti ini nih, set, terus ke kanan, terus ke kiri lagi, terus ke kanan. Nah, jadi dia arahnya ke kanan, kiri, kanan ya. Nah, U itu akan menarik kutub apa? Kutub selatan kan. Nah, kemudian dia digeser, dibawa ke kanan. Berarti selatannya sekarang ada di mana? Selatannya ada di B. Nah, seperti itu ya. U menarik kutub selatan, selatannya digeser ke kanan, berarti sekarang selatan ada di B. Berarti kalau B-nya selatan, A-nya adalah pinter, cakep, utara. Nah, kita udah tahu kan kalau B itu selatan. Sementara Y didekatkan dengan B akan saling tolak menolak. Yang tolak menolak berarti kan kutub senama kan? Berarti Y juga pasti selatan. Kalau Y selatan, kita tinggal tulis saja X adalah utara. V tarik menarik dengan X berarti adalah selatan. W-nya berarti utara, Q-nya berarti selatan, P-nya utara. Nah, R dengan S tarik menarik juga berarti R-nya utara, T-nya selatan. Selesai ya. Nah, kalau udah tahu, kita lihat apa yang ditanyakan. Berikut ini prediksi cara membuat beberapa magnet. Jadi ini magnet tadi besi-besi tadi ya, besi-besi tadi itu berikan magnet lagi ya. Mana nih yang kira-kira kutubnya itu cocok ya. Nah, misalkan percobaan satu nih. Sekarang S yang menggosok ya, S menggosok, kemudian dia ini kebalikan ya, dia ke kiri arahnya berarti sudah tahu adik-adik apa ini? Kutub utara ya, kutub utara digeser ke kiri berarti R-nya menjadi utara. Ya, R-nya menjadi utara berarti T-nya selatan. Ya, kita lihat apakah R itu utara T selatan, kita cocokkan dengan tadi R utara T selatan. Cocok berarti ini adalah jawaban yang tepat. Oke, percobaan kedua kita tes juga ya. Nah, di sini adalah caranya sekarang cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Kalau elektromagnetik, ya berarti gimana caranya? Ya jelas pakai kaidah tangan kanan nih. Nah, kaidah tangan kanan ya. Ini yang panjang adalah adalah positif ya, adalah positif. Kemudian dia harus listrikan dia mengalir dari positif ke negatif ya, dari kutub positif ke negatif berarti dia mengalir ke sini, kemudian dia melengkung ke belakang, naik ya, naik terus naik, turun lagi terus muter terus seperti itu ya. Nah, gunakan adik-adik siapkan ballpoint atau apapun ya, pensil bisa, pokoknya barang yang panjang, kemudian digenggam ya. Nah, kalau ini ke atas semua, berarti gimana cara genggamnya? Berarti cara genggamnya ini saya gambarkan nih ya.
Berarti cara menggenggamnya nanti tangannya seperti ini kan, jempolnya di sebelah sini, kemudian ini. Nah, begini ya. Ini misalkan ballpointnya di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini dah jempol ada di kiri. Ingat ya, pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Yang kidal silakan coba pakai tangan kanan ya. Ya, kalau pakai tangan kiri beda, hasilnya kebalik. Nah, di ini. Nah, ini arusnya ini lambangnya dia ke atas ya, sama ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau bentuknya arusnya seperti ini, arahnya ke atas, berarti jarinya seperti ini, harus ke atas gini ya. Jadi, jari-jari yang lain tidak tampak ada di belakang sana. Nah, karena jempol menunjuk ke arah kiri, berarti utara yang kiri. Nah, jadi jempol menunjuk utara, berarti kebalikannya selatan. Berarti Y ini utara, X itu selatan. Kita cocokkan Y apakah benar utara? Salah, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Nah, kita tes percobaan 3 ya. Ini juga sama ya. Berarti arus ke sini, kemudian nah ini dia turun ya, dia dari belakang terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah seperti ini. Berarti tangannya gimana nih? Kebalik ya sekarang. Tetap pakai tangan kanan, cuman nanti jarinya akan menghadap ke depan. Nah, berarti nanti kira-kira tangannya seperti ini nih. Nah, nanti tangannya seperti ini nih. Nah, ini bolpennya gini nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti ini jari ini, arah jari ini melambangkan arusnya yang ke selatan, ke bawah ya. Nah, jempol ada di mana? Ada di kanan, berarti utara ini, selatan yang kiri. Nah, kita cek P-nya benar utara enggak? P-nya utara. Nah, berarti jawabannya nah 1 dan 3. Mudah ya? Mudah kan? Kita langsung ke soal berikutnya nih. Masih tentang magnet, tetapi ini adalah soal trafo. Kita langsung lihat di bawah nih. Charging pad terhubung ke stop kontak dengan adapter yang memiliki tegangan sebesar 12 volt. Jumlah lilitan pada kumparan primer sebesar 36 lilitan. Jika smartphone membutuhkan 9 volt untuk fast charging yang stabil, maka jumlah lilitan yang ada di kumparan sekunder pada perangkat penerima adalah titik-titik. Nah, kita tahu kalau trafo itu rumusnya kita tulis dulu ya. VP per VS sama dengan NP per NS. Ini rumus utamanya ya. VP per VS, NP per NS. V adalah tegangan, P adalah primer ya. N adalah lilitan, P adalah primer, S-nya itu sekunder. Nah, kita tahu mana nih? Biasanya adik-adik itu bingung mana yang primer, mana yang sekunder. Nah, 12 volt di sini. 12 volt sebagai apa nih? Karena dia charger kan, dari charger ke masuknya ke handphone atau smartphone, berarti primer itu ya chargernya. Nah, berarti tegangan charger adalah primernya, berarti VP-nya adalah 12 volt. Kemudian jumlah lilitan pada kumparan primer, nah berarti NP-nya kan, berarti 36. Kemudian jika smartphone butuh 9 volt, berarti voltnya punya smartphone, berarti keluarannya kan, berarti sekunder, berarti 9 volt. Nah, yang dicari jumlah lilitan sekunder atau NS-nya. Kita masukkan ya. VP berarti 12 dibagi VS berarti dibagi 9 sama dengan NP-nya itu adalah 36 dibagi NS yang kita cari. Adik-adik bisa kalikan silang ya, 12 kali NS 9. Nah, ini kita bisa coret-coret dulu ya, kanan dan kiri ya. Misalkan 36 bisa dicoret dengan 12, 36 bagi 12 itu 3. Nah, berarti ini 1 kan. Berarti NS kali 1 sama dengan NS, 9 kali 3 sama dengan 27. NS-nya adalah 27 lilitan. Nah, mudah ya, mudah banget. Oke, adik-adik gitu aja video yang singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan belajar lagi, tidak ada yang sulit tuh kalau adik-adik mau belajar dan berusaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.